Perkenalkan, saya Afif Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis di tengah pandemi, yaitu bisnis budidaya ikan hias snakehead atau cana, biasa disebut masyarakat sekitar yaitu ikan gabus. Sebelum saya menjelaskan, pertama kali saya akan memperkenalkan jenis-jenis ikan gabus, terutama ikan hias. Yang pertama yakni ada cana pulchra. Cana pulchra berasal dari Myanmar. Cana pulchra ini terlihat berwarna biru, mempunyai garis kuning, dan sirip kanan dan kirinya berwarna hitam dan putih. Cana pulchra ini bisa mencapai ukuran hingga 25 cm sampai 27 cm di alam. Sedangkan untuk di akuarium mungkin bisa mencapai ukuran 25. Dan yang kedua ada cana asiatica. Cana asiatica ada beberapa jenis. Yang pertama cana asiatica red strip, kemudian cana asiatica white spot, dan kemudian asiatica red strip egg white spot atau biasa disebut cana asiatica RSWS. Cana asiatica RSWS ini adalah silangan dari red strip dan white spot. Kemudian ada lagi cana asiatica yang terbilang cukup baru, yaitu red spot. Cukup sulit untuk mendapat ikannya karena harganya masih mahal dan masih sedikit breeder yang mengembangbiakan asiatica red spot. Kemudian ada cana dari Indonesia, yaitu cana maru. Cana maru ada banyak jenisnya. Yang paling terkenal kemungkinan red bear, itu red sentarung, cana yellow sentarung, dan cana jambi, cana maru jambi. Kalau untuk breeding cana maru saya kurang tahu, tapi kemungkinan ada, tapi kebanyakan tangkapan alam semua. Soalnya untuk dikembangbiakan cana maru bisa mencapai 60 sampai 90 cm baru bisa berkembang biak. Kalau untuk di akuarium kemungkinan tidak akan muat. Kemudian ada cana auranti. Cana auranti ini terbilang cukup mahal di kalangan penghobi. Cana auranti pasti memiliki keistimewaan sendiri. Di sisi lain coraknya yang cantik, harganya cukup dibilang tinggi. Cana auranti berasal dari India, yakni berasal dari sungai Brahmaputra, yaitu terletak di Assam sebelah timur. Cana auranti sendiri bisa mencapai ukuran 40 cm lebih, bahkan ada yang sampai 55 cm. Ikan cana auranti terkenal dengan sifatnya yang agresif. Kemudian ada cana yang dibilang cana termahal di dunia, yakni cana barca. Cana barca juga berasal dari India. Namun cana ini terletak di sungai perbatasan
antar negara yang sedang mengalami konflik. Harganya mahal karena nelayan yang menangkap ikan ini mempunyai resiko sangat tinggi. Ikan Canabarca dibanderol dengan harga per sentinya itu hampir 1 juta. Di Indonesia sudah ada yang mempunyai Canabarca. Salah satunya Irfan Hakim. Irfan Hakim punya Canabarca ukuran 40 cm lebih. Dan dia mencoba untuk memberi dirinya atau mengembangbiakannya, tapi sampai sekarang belum berhasil. Karena kalau tangkapan alam untuk dijodohkan sendiri di akuarium cukup sulit. Selain ikannya yang dibilang agresif, di sisi lain juga ikannya terkenal dengan teritorial atau tidak bisa ada ikan lain di sekitar mereka. Jadi kalau ada ikan lain otomatis langsung diserang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bisnis di tengah pandemi ini, yakni budidaya ikan cana. Ikan cana yang cukup mudah untuk dikembangbiakan yaitu cana pulchra. Cana pulchra bisa berkembang biak di ukuran 15 cm sampai 25 cm. Untuk mengembangbiakannya cukup mudah. Hanya memilih jantan dan betina. Untuk membedakan si jantan dan betina untuk cana pulchra. Untuk cana pulchra si jantan itu bisa dilihat dari bentuk kepalanya. Jika dilihat sekilas bisa terlihat perbedaannya antara si jantan dan betina. Untuk si jantan bentuk kepalanya cenderung huruf U, sedangkan si betina cenderung huruf V, yaitu sedikit lancip. Selain dari bentuk kepala, cana pulchra juga bisa dibedakan jenis kelaminnya dari anal atau lubang anusnya. Yaitu untuk si jantan memiliki 2 titik terlihat terpisah, sedangkan si betina memiliki 1 titik terlihat besar. Untuk penjodohan atau mempertemukan kedua ikan yaitu dengan cara penyekatan, yaitu memberikan pembatas yaitu berupa kaca di tengah-tengah akuarium, kemudian si jantan dan betina dipisahkan, kemudian dilihat dari mode tarungnya. Jika si jantan terlihat menggoyang-goyangkan badannya, itu berarti si jantan mengenali si betina. Untuk proses penyekatan tidak bisa dipastikan berapa lama waktunya, tapi kemungkinan besar pasti cepat jika si ikan sudah berbeda jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Jika mode bertarung antara kedua ikan sudah terlihat tenang, bisa langsung digaskat atau bisa juga dipisahkan, kemudian disatukan kembali ke akuarium yang sudah disiapkan, yaitu berupa
tempat breeding, yaitu akuarium yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu terdapat ada tanaman, ada kayu-kayunan, ada batu seperti di alam, agar si kedua ikan tersebut merasa nyaman. Dan ketika si jantan mengalami peningkatan agresivitas, si betina mampu bersembunyi di sela-sela batu atau tanaman-tanaman tersebut. Selain untuk mengantisipasi pertarungan, pemberian batu, tanaman, dan kayu-kayunan juga mempengaruhi mood ikan, yaitu ikan akan terlihat lebih tenang, yaitu terlihat seperti di alam. Jadi mereka mampu berkembang biak. Untuk Channa pulchra saya menyarankan mengembang biakan di ukuran di atas 18 cm, karena 17-18 cm itu adalah ukuran di mana ikan Channa pulchra sedang birahi-birahinya atau sudah waktunya berkembang biak. Di alam sendiri ukuran 15 cm bahkan 14 cm mungkin bisa berkembang biak. Untuk banyak hasil telur atau anakan dari Channa tersebut ada beberapa faktor. Bisa dari pakan, bisa dari si betina, dan bisa dari faktor si jantan. Yang pertama, faktor pakan. Untuk breeding Channa pulchra lebih baik diberi makan, yakni ada jangkrik, ada cacing, kemudian ulat Hongkong atau biasa disebut ulhong. Dan untuk breeding ini sendiri jangan sampai diberi pelet, karena pelet ini menurut saya malah merusak hasil si telur. Mungkin kemungkinan besar karena protein yang kurang tercukupi. Yang kedua, dari si betina. Kalau si betina belum matang atau telur yang dikandung oleh si betina belum matang, kemudian dikeluarkan, otomatis telur akan mudah berjamur karena kualitas telur ini sangat rendah. Jadi lebih baik jika belum masanya untuk pemijahan, lebih baik disekat terlebih dahulu, dihembus makanan yang tadi. Kemudian jika perut si betina sudah terlihat besar atau biasa disebut gomatnya sudah besar, itu bisa langsung disekat. Kemungkinan 3 sampai seminggu lah, 3 sampai 5 hari kemungkinan sudah bertelur, dan kemungkinan telurnya bisa mencapai 500 sampai 800 butir. Kemudian yang terakhir dari faktor si jantan. Kebanyakan kasus yang saya alami atau teman-teman saya alami, si jantan Channa pulchra ini mempunyai sifat atau yang biasa disebut apa ya, itulah sifat si Channa pulchra jantan ini sulit ditebak, yaitu ketika bertelur, si betina bertelur atau setelah
setelah wrapping atau kawin, itu si jantan mengalami mode agresif, yaitu mode guarding telur. Sampai-sampai si jantan ini mengira bahwa si betina ini adalah predator lain, sehingga si jantan ini terpaksa memakan telurnya agar tidak diambil oleh predator lain. Padahal di sisi lain, si betina hanya ingin ikut merawat si telur, tapi oleh si jantan malah dikira si betina ini predator, sehingga si jantan terpaksa memakan telurnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kalau bisa si indukan betina itu diangkat setelah bertelur atau selang 10 menit atau 15 menit bertelur, si indukan betina diangkat. Kalau dirasa tidak yakin, bisa diangkat semua kedua indukannya, karena kebanyakan kasus ketika mengangkat si betina, si jantan mengalami stres dan kemudian tetap memakan telur. Dan untuk antisipasi, lebih baik diangkat keduanya. Untuk pemijahan sendiri dari telur hingga menjadi burayak itu memerlukan waktu 36 sampai 48 jam. Kemudian telur itu akan menetas, kemudian menunggu 3 sampai 4 hari, yaitu menunggu cadangan makanannya habis. Kemudian dia akan merubah posisinya. Si burayak akan merubah posisi jadi terbalik dan berubah menjadi warna hitam pekat, kemudian bisa berenang. Nah, di waktu tersebut si burayak tersebut sudah bisa makan sendiri, yaitu diberi makan kutu air atau biasa disebut kutir. Setelah diberi makan kutu air, kemungkinan 3 sampai 5 hari si burayak tersebut sudah bisa makan cacing sutra atau biasa disebut casut. Untuk pembesarannya sendiri tidak perlu ada indukan, bisa dipisahkan dari indukan. Pembesarannya sendiri terbilang cukup cepat. Untuk mencapai 3 sampai 4 cm hanya memerlukan waktu sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Untuk siap dijual, si baby Channa pulchra ini yaitu pada ukuran 4 sampai 5 cm. Karena untuk mengantisipasi adanya kematian mendadak, saya dulu pernah mengirim ikan di ukuran 2 sampai 3 cm ke teman saya, letaknya hanya di Klaten. Karena si baby belum siap untuk kirim-kirim, si baby mengalami shutdown atau kematian mendadak, karena ya umur ikan belum siap untuk dikirim-kirim karena perubahan suhu yang sangat drastis dari akuarium pindah ke plastik, membuat ikan menjadi kaget dan sulit beradaptasi, kemudian mati. Untuk tips para breeder, yakni tidak ada, ya itu saja sih. Jangan jual baby kurang dari 4
cm untuk mengantisipasi kerugian. Untuk harga sendiri, baby Cana Pulkra untuk saat ini kemungkinan 4-5 cm bisa mencapai harga 8-10 ribu kemungkinan. Kalau 2 tahun yang lalu harga Cana Pulkra cukup dibilang mahal untuk per satu ekornya, ukuran 4-5 cm bisa mencapai harga 25-30 ribu. Untuk Cana Asiatica akan saya jelaskan di video berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa.